Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elvani Siombing dari Jemaat Bethesda. Pada hari ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul Apakah Garammu Asin? Yang menjadi ayat inti dari khotbah ini yaitu terdapat di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pernahkah saudara-saudara berpikir, mengapa Tuhan menyebut kita garam? Dan mengapa garam bisa menjadi tawar? Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami bisa mengerti tentang firman-Mu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, amin. Kita mulai dari cara pembuatan garam. Beginilah cara pembuatan garam. Para petani akan membuat petak di sekitar pantai, dan air laut pun akan masuk ke dalam petak tersebut. Dan air itu akan disaring menjadi garam, seperti yang ada di gambar ini. Ada beberapa jenis garam yang saya ketahui. Yang pertama ada garam Himalaya, yang kedua ada garam laut untuk mengawetkan, dan yang ketiga ada garam dapur yang biasa kita gunakan untuk memasak. Dan ini adalah jenis garam yang lainnya. Lalu apa fungsi dari garam? Ada banyak sekali fungsi garam. Di antaranya yaitu untuk menambah rasa pada makanan. Bayangkan saja jika kita memasak tetapi tidak menggunakan garam, pasti rasanya akan hambar. Fungsi dari garam yang selanjutnya adalah untuk pemikat warna, untuk mengawetkan, untuk membuat tekstur, untuk membunuh kuman dan sterilisasi. Bahkan garam juga bisa untuk membantu kita untuk menyembuhkan luka. Kita kembali ke pertanyaan yang awal. Mengapa Tuhan menyebut kita garam? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, menjadi garam artinya keberadaan kita di dunia ini harus memberi rasa pada dunia yang sudah tawar ini. Rasa yang berguna untuk semua orang. Lalu, mengapa garam bisa menjadi tawar? Seperti ini. Ini adalah sebuah perumpamaan. Alkitab Perjanjian Baru tidak ditulis dalam kebudayaan Indonesia, melainkan dengan kebudayaan orang Yahudi campuran Yunani, bahkan ada sedikit kebudayaan Arab, sehingga kebiasaan dan tradisi yang ditulis dalam Alkitab sangat melekat pada kebudayaan setempat. Tuhan Yesus lahir, tinggal, dan dibesarkan dalam kebudayaan seperti ini. Karena itulah perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus untuk mengajar ada kaitannya dengan kebudayaan dan geografis tempat tersebut. Dan secara geografis, orang Yahudi memiliki hasil garam yang melimpah dari daerah sekitar Laut Mati, yang memiliki kadar garam yang tinggi. Dan di daerah sekitar Laut Mati juga terdapat banyak batuan garam. Di sana juga terdapat satu bukit garam atau pilar of salt yang dinamakan Jebel Sdoum, seperti yang ada pada gambar ini. Garam di daerah pesisir Laut Mati ini berasal dari batuan garam yang dilarutkan dalam air. Kandungan garam yang ada di batu tersebut akan larut dalam air, dan lama-kelamaan kandungan garam yang ada di batu tadi akan habis dan menyisakan mineral dan zat batuan yang sudah tidak berguna lagi, yang tidak memiliki rasa asin lagi. Nah, saudara-saudara, proses inilah yang dimaksud Tuhan dengan garam yang kehilangan rasa. Batuan garam yang sudah tidak memiliki kandungan garam lagi akan menjadi tawar. Dan menurut beberapa sejarawan, orang Yahudi menggunakan batu bekas melarutkan garam tadi untuk membangun jalan setapak. Jika kemungkinan ini benar, maka perkataan Tuhan Yesus mengenai dibuang dan diinjak orang itu tepat. Garam yang sudah tidak memiliki rasa asin lagi akan dibuang dan dijadikan jalan setapak untuk diinjak oleh orang yang berjalan di atasnya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, garam yang sudah menjadi tawar ini adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Agar garam itu tidak menjadi tawar, caranya kita harus memberitakan Injil melalui hidup kita. Memberitakan Injil bukan hanya dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kisah yang ada di Alkitab, tetapi mengabarkan Injil juga bisa melalui perbuatan kita yang mencerminkan Yesus. Kita harus membawa pengaruh yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita hal yang baik. Jadi kita harus meninggikan nama Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan yang baik juga. Dan agar garam itu tidak menjadi tawar, caranya kita harus
Apa itu perintahnya? Perintahnya terdapat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang isinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, dari ayat ini saya ingin memberi sedikit kesaksian. Saya pernah mengabarkan Injil pada teman-teman saya yang berbeda agama dengan saya. Karena kebetulan saya sekolah di negeri. Saya memperkenalkan kepada mereka tentang Kristen, khususnya Advent. Dan mereka pun jadi tahu tentang kita kalau kita bergereja pada hari Sabat, kita tidak merokok, dan kita tidak memakan makanan yang haram. Dan Tuhan pun membantu saya dalam hal itu. Jadi kita juga jangan takut untuk mengabarkan Injil pada orang-orang, karena Tuhan pasti akan membantu kita dan menjaga kita. Sama seperti saat Tuhan Yesus membantu saya saat saya mengabarkan Injil pada teman-teman saya. Dan ingat juga, Tuhan pasti akan menyertai kita, bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi sekarang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya ingin bertanya, apakah garammu masih asin, atau justru sudah menjadi tawar? Mari kita sama-sama pergi memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus pada orang-orang, dan meninggikan nama Bapa kita yang di surga. Jangan sampai garam kita menjadi tawar. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini yaitu terdapat di Matius 5 ayat 16. Yang isinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan meninggikan nama Bapamu yang di surga. Sekian khotbah yang dapat saya bawakan. Semoga Tuhan memberkati kita.